Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 UAS Pemrograman Web. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya pribadi, Muhammad Hidayatullah. Yang kedua ada Pak Haryoko. Yang ketiga ada Mas Idam. Yang keempat ada Mas Fadli. Dan yang kelima ada Mas Gilang Ramadan. Oke, pada kesempatan ini kami akan memaparkan website yang kami kembangkan yaitu VitaGrow. Nah, VitaGrow ini merupakan website edukasi dan pendampingan kesehatan yang kami rancang untuk membantu user mengenali kondisi kesehatan awal mereka, memperoleh edukasi yang sesuai, kemudian membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat melalui challenge dan tracking. Latar belakang dari pembuatan website ini adalah karena menjaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pengobatan ketika seseorang sudah mengalami masalah, tetapi juga bagaimana seseorang memahami kondisi dirinya dan membangun kebiasaan sehat sejak awal. Oleh karena itu, kami mencoba membuat sebuah website yang tidak hanya memberikan informasi kesehatan, tetapi juga memiliki alur interaktif sehingga pengguna dapat melakukan asesmen, mendapatkan rekomendasi, mempelajari materi, dan mengikuti challenge-challenge yang ada di dalam website tersebut. Oke, nah jadi pada halaman awal ini nih, user diperkenalkan dengan VitaGrow dan konsep kesehatan yang kami tawarkan. Nah, terdapat beberapa area utama yang berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama ada hydration, kemudian ada sleep, kemudian ada activity dan nutrisi. Pengguna ini dapat memulai perjalanan dengan menekan tombol start yang ada di sini nih, yaitu start your journey. Kalian klik tombol ini ditekan, maka user akan diarahkan untuk mengisi profil kesehatan terlebih dahulu. Nah, gitu. Jadi alur website kami dimulai dari mengenali profil pengguna, kemudian melalui asesmen, kemudian memperoleh edukasi, dan menjalankan challenge, dan pada akhirnya melakukan evaluasi kembali. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami. Baik, setelah pengguna mengklik Start Journey atau dengan mengklik tombol Start yang ada pada navbar, selanjutnya pengguna akan diarahkan untuk melakukan setup profil dari VitaGrow-nya untuk analisis dini kesehatan mereka. Di sini ada beberapa data-data yang perlu dilengkapi dan juga diisi. Yang pertama itu ada nama pengguna, kemudian ada umur pengguna, jenis kelamin, kemudian tinggi badan dalam satuan sentimeter, kemudian berat badan dalam satuan kilogram, dan juga rata-rata durasi tidur harian mereka, kemudian rata-rata minum air putih mereka per harinya. Di sini saya akan mencoba menginputkan langsung beberapa data-data yang dibutuhkan. Nah, kemudian di bagian kanan terdapat analisis dini kesehatan dari pengguna didasari pada data-data yang diinputkan. Di sini ada kalkulasi nilai BMI atau Body Mass Index, yang mana dari data-data yang saya inputkan, Body Mass Index-nya senilai 22. Dan nilai tersebut masih dalam batas normal. Namun terdapat beberapa warning yang bisa ditingkatkan, yakni terkait dengan potensi dehidrasi dan juga kurangnya jam tidur. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpan data-data yang sudah diinputkan tersebut ke local storage dan juga kita bisa lanjutkan masuk ke dashboard dari VitaGrow. Nah, data-data tadi akan disimpan pada local storage browser masing-masing pengguna. Kita bisa cek dengan melakukan inspect elemen, kemudian di bagian tab menu storage, kita masuk ke local storage. Nah, di sini ada data-data yang kita inputkan tadi. Selanjutnya kita fokus ke dashboard dari VitaGrow-nya. Di sini pertama ada sapaan yang disesuaikan dengan nama pengguna ketika diinputkan. Kemudian di sini ada beberapa parameter terdiri dari BMI, kemudian health score, dan juga konsistensi challenge dari pengguna. Karena kita belum melakukan health assessment, maka health score-nya masih belum ada nilainya. Begitu juga karena kita belum melakukan challenge, maka untuk konsistensi ini belum ada nilainya. Di bawah terdapat beberapa menu yang bisa kita akses, diantaranya ada health assessment,
Kita nantinya akan menjawab 16 pertanyaan untuk mendapatkan skor 4 pilar dan juga rekomendasi modul pembelajaran yang cocok. Kemudian ada juga Learning Center yang mana kita bisa langsung eksplorasi modul-modul pembelajaran yang ada pada Vitagrow. Kemudian ada juga challenge dan juga tracking, di mana kita bisa langsung mengikuti challenge yang ada pada Vitagrow. Namun dikarenakan pengguna baru saja melakukan input data, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan health assessment terlebih dahulu. Untuk challenge dan juga learning center ini belum dibuka sebelum pengguna melakukan health assessment. Untuk melakukan health assessment, di sini bisa mengklik mulai assessment. Nah, untuk detail terkait menu health assessment ini nantinya akan dijabarkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Haryoko, anggota 3 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang health assessment yang terdiri dari 16 soal yang interaktif. Kenapa kami sebut interaktif? Karena di sini ada 16 soal yang urutannya bersifat random. Jadi ketika user mengakses kembali bagian assessment ini di bagian recheck, nanti urutan soalnya akan selalu bersifat acak. Namun di sini saya akan menjelaskan bahwa urutan jawaban dari A sampai D ini akan selalu konstan, di mana A ini bernilai 1, B2, C3, dan D4. Kenapa kami buat jawabannya tidak random? Karena agar user juga tahu ya mana prioritas yang akan dia jawab dari A sampai D ini akan selalu konstan gitu. Saya coba di sini masukkan beberapa jawaban secara random. Kemudian setelah user menjawab 16 soal tersebut, maka akan ada tombol melihat hasil kalkulasinya berupa health score ini. Jadi jawaban akan dihitung per 100 dan hasilnya akan seperti ini. Terlihat ada kategori baik untuk kondisi user yang paling bagus dan yang paling jeleknya akan ada di blok merah seperti ini dengan keterangan area fokus utama. Jadi ada perlu perbaikan di sini. Meskipun di sini juga merah, tapi dia hanya tulisan perlu perbaikan. Nah, kondisi awal kesehatan dari user ini, setelah user akan mengetahui hasilnya, maka akan diprioritaskan yang paling rendah, di mana di sini istirahat dan recovery adalah yang paling rendah, dan akan diteruskan ke learning center. Nah, di learning center ini kami juga memberikan keterangan bahwa materi ini dipilih berdasarkan area fokus dari user yang kurang, yaitu tidurnya tadi ya. Nah, setelah dibuka untuk materi lengkapnya, maka di sini user akan mempelajari edukasi tentang pentingnya pemulihan tidurnya. Di sini ada banyak tips. Di sini juga kami berikan tips praktis agar user tidak merasa atau mungkin merasa ada tips yang bisa dia langsung aplikasikan pada saat itu juga. Jadi tidak merasa berat seperti itu. Di sini di bagian bawah juga kami sertakan eksternal link video eksternal linknya dari YouTube. Bila mana ini error, kami berikan tombol seperti ini. Bisa diklik untuk melihat dari YouTube-nya, websitenya langsung. Kemudian kami berikan juga eksternal hyperlink luar ini yang akan menuju ke website lain. Di sini tujuannya untuk menambah bahan referensi dari user. Kemudian di bagian bawah di sini, user bisa menjalankan kuis, yang mana kuis ini akan dijelaskan rekan saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari kelompok 1. Di sini tujuan dari kuis ini bukan hanya untuk memberikan nilai, tetapi untuk memastikan pengguna memahami poin penting dari materi yang dipelajari. Di sini sudah ada pertanyaan yang dimana tips praktis dibuat sebagai langkah-langkah. Nah, di sini sudah ada tampilan knowledge check atau kuis singkat. Yang pertanyaannya adalah, apa langkah praktis sebelum tidur yang dapat membantu mengurangi paparan layar? A. Menambah waktu scrolling. B. Mematikan atau menjauhkan gadget sekitar 30 menit sebelum tidur. C. Menonton video sampai mengantuk. D. Membawa laptop ke tempat tidur. Di sini kita coba jawab B. Nah, di sini setiap jawaban akan langsung mendapatkan feedback dari sistem. Setelah selesai,
sistem akan memberikan hasil berdasarkan jawaban pengguna. Kemudian hasil tersebut dapat diarahkan menuju rekomendasi berikutnya. Konsep yang kami gunakan adalah menghubungkan hasil asesmen dengan kebutuhan pengguna. Jadi, pengguna tidak hanya mendapatkan informasi secara umum, tetapi diarahkan menuju materi atau aktivitas yang lebih relevan dengan kondisinya. Rekomendasi tersebut kemudian dapat dilanjutkan melalui challenge di mana pengguna mulai menerapkan kebiasaan yang ingin diperbaiki. Selanjutnya, bagaimana challenge tersebut dilakukan dan bagaimana program pengguna dipantau akan dijelaskan oleh rekan kami. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman sebelumnya yang udah mempresentasikan terkait dengan aplikasi Pitagrow ini. Untuk selanjutnya saya akan bahas terkait dengan fitur challenge. Ya, pada tahap ini pengguna masuk ke fitur challenge bisa masuk dulu. Nah, untuk di sini challenge ini dirancang agar pengguna tidak hanya berhenti pada membaca materi saja, tetapi mulai menerapkan kebiasaan sehat dalam aktivitas sehari-harinya. Pengguna dapat mencatat aktivitas hariannya melalui daily tracker. Misalnya pada kebiasaan tidur, pengguna memasukkan durasi tidur yang dilakukan pada hari tersebut, dan setiap aktivitasnya yang berhasil dicatat akan mempengaruhi progress challenge. Misal, di sini ada pencapaian minum saya. Saya tadi karena saya di sini ada daily tracking terkait dengan durasi, saya akan isi dengan target saya di hari pertama hingga hari ke-7. Di sini saya isi misal di hari pertama adalah 9 gelas, dan misal di sini dilakukan saat rehat pekerjaan. Nah, karena setiap hari saya melakukan pekerjaan di kantor dan di kursi, terkadang saya juga lupa untuk meminum air gitu. Misalnya saya karena biasanya mungkin 6 gelas atau 7 gelas itu kurang dari target harian yang harus tercapai. Maka di sini untuk hari pertama, untuk hari selanjutnya di hari pertama saya minum 9 gelas misal. Maka saya simpan tracking 1 hari. Nah, di sini progresnya bertambah karena sebelumnya challenge ini yang sudah disebutkan dirancang agar pengguna tidak hanya berhenti pada membaca materi saja. Jadi di sini ada progresnya per harinya. Maka di hari kedua, misal saya ubah menjadi 10 jam. Di sini juga bisa nggak diisi ya karena ini opsional. Ya, maka untuk berikutnya mungkin bisa disimpan lagi. Ini bisa untuk sebagai contoh bisa saya acak ya. Ini sudah hari ke-7. Nah, di sini untuk progresnya bisa setelah tercapai 7/7 hari atau keseluruhan dalam seminggu. Nah, untuk setelah ini, setiap aktivitas yang berhasil dicatat ini kan sudah mempengaruhi dari progres challenge-nya itu sendiri. Maka setelah pengguna menyelesaikan 7 hari challenge ini, pengguna kemudian dapat diarahkan ke reassessment sebagai koreksi kebiasaan aja sih di sini. Jadi ini fitur yang sangat membantu setiap orang yang mau merubah atau mengkoreksi dirinya gitu, kebiasaan yang buruknya gitu. Di sini mungkin bisa saya tunjukkan terkait dengan reassessment-nya. Ya, di sini ada recheck. Challenge 7 hari sudah selesai, jawab kembali 16 pertanyaan untuk mengukur perubahan dari baseline. Nah, di sini bisa saya tambahkan mungkin ya. Nah, di sini ada perbandingan sebelum dan sesudah. Dengan demikian, pengguna dapat melihat apakah terdapat perubahan antara kondisi sebelum atau sesudahnya di sini. Mungkin sekian dari saya. Kami berharap Pitagrow dapat menjadi media yang membantu pengguna lebih sadar terhadap kondisi kesehatannya dan terdorong untuk membangun kebiasaan yang lebih sehat secara bertahap. Demikian mungkin presentasi dari kami. Terima kasih untuk Bapak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.